Shalom, perkenalkan nama saya Eka Marlia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Kristen Abdi Wacana Pontianak, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Di sini saya akan membuat bahan ajar untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran. Dosen pengampu Pak Dolphy Michael Palit, MA, MPD. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan kalau kita semua baik-baik saja. Kita bersyukur untuk hari ini kita masih bisa bertemu dan Tuhan masih memberi kita napas kehidupan serta kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat lawatan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Ini doa syukur kami Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa nama tokoh Alkitab dan Ibu akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah Adam. Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan di bumi. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Ia memberikan perintah kepada Adam dan Hawa bahwa semua yang ada di taman itu boleh dimakan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang terdapat di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan buahnya. Sebab ketika mereka memakan buahnya itu, mereka akan mati. Perintah Tuhan itu tidak ditaati oleh Adam, sehingga dan ketidaktaatan Adam ini yang membuat dirinya jatuh ke dalam dosa, serta mengalami kematian rohani, yakni terpisah dari Tuhan. Yang kedua mengenai nama tokoh Alkitab, yang itu Hawa. Hawa adalah istri Adam, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Hawalah yang pertama digoda oleh iblis yang datang dalam bentuk ular sehingga ia dan suaminya jatuh ke dalam dosa. Hawa tergoda dengan perkataan iblis. Ia melihat buah pohon itu sehingga menarik dan sedap dilihat. Lalu ia mengambil buah pohon itu, memakannya dan memberikannya kepada suaminya Adam. Akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa dan dihukum oleh Tuhan. Bahkan hukuman yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi berdampak kepada seluruh keturunan mereka, yakni semua manusia di bumi. Anak-anak, karena perbuatan Adam dan Hawa ini, maka kita juga jatuh ke dalam dosa karena kita adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Anak-anak, mari kita melihat gambar Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini gambar dan Hawa ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa. Kita juga mau melihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang Tuhan larang itu. Mari kita lihat gambarnya anak-anak. Ini dia anak-anak gambar buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Yang ketiga mengenai tokoh Alkitab yaitu Kain. Kain adalah anak pertama Adam dan Hawa. Kain adalah seorang petani dan Habel adik Kain seorang peternak kambing domba. Suatu waktu ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, sedangkan Habel mempersembahkan hasil peternakannya. Persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel adiknya diterimanya. Alasan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan adalah karena perbuatan Kain yang jahat. Jadi bukan karena bahan persembahannya yang berbeda dengan Habel, melainkan lebih pada sikap hati Kain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena persembahannya ditolak oleh Tuhan, maka Kain menjadi iri hati kepada Habel. Dengan liciknya Kain mengajak Habel ke ladang, lalu dengan tiba-tiba ia memukul dan membunuh adiknya tersebut. Karena itu maka Tuhan sangat murka kepadanya. Tuhan mengutuk Kain dan menghukumnya dengan tanah yang tidak menghasilkan penuh baginya dan akan menjadi seorang pengembara di bumi.
Dan yang keempat itu Habel. Habel adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Habel dibunuh oleh saudara kandungnya yaitu Kain karena Kain iri hati kepada Habel. Peristiwa pembunuhan Habel merupakan pembunuhan pertama yang tercatat di Alkitab. Hal ini membuat Habel sebagai martir pertama di Alkitab. Habel boleh disebut sebagai martir karena ia meninggal demi mempertahankan penyembahan yang benar kepada Tuhan, dan Tuhan juga menyebut Habel sebagai orang benar. Martir di sini adalah dalam bahasa Yunani yaitu saksi, yang bisa dikatakan sebagai seorang yang bersaksi tentang iman kepada Kristus melalui kematiannya. Anak-anak, mari kita lihat gambar Kain dan Habel. Ini dia anak-anak gambarnya, selamat melihat. Anak-anak, pembahasan kita yang terakhir mengenai nama tokoh Alkitab yaitu Nuh. Ketika manusia keturunan Adam semakin banyak di bumi, maka semakin lama kelakuan mereka semakin jahat di mata Tuhan. Dan kecenderungan hatinya hanyalah melakukan kejahatan. Karena itu Tuhan ingin memusnahkan seluruh manusia yang diciptakannya itu dengan air bah yang melanda seluruh bumi. Namun Tuhan menyelamatkan satu keluarga dari seluruh manusia yang akan dimusnahkannya itu, sehingga manusia tetap ada di hadapannya. Dialah Nuh, seorang yang saleh di hadapan Tuhan. Nuh sekeluarga tidak akan tertimpa air bah yang akan didatangkan Tuhan, karena Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera di atas gunung yang mampu menampung Nuh sekeluarga dan sejumlah spesies hewan di bumi, sehingga hewan-hewan tersebut tidak punah. Dari Nuh inilah seluruh umat manusia berkembang biak di bumi. Anak-anak, kita akan melihat gambar Nuh. Ini dia anak-anak gambar Nuh, selamat melihat. Anak-anak, inilah nama tokoh Alkitab yang bisa kita pelajari hari ini. Ibu berharap pelajaran ini bisa menambah pengetahuan kita serta wawasan kita, dan kita juga harus mentaati perintah Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami boleh belajar mengenai tokoh Alkitab. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan bisa meneladani tokoh Alkitab ini, dan kami juga bisa mentaati perintah yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.